Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali, senang sekali ya. Kita akan bahas sesuatu yang menarik ya tentang formulasi pakan berbasis nutrisi ya. Ini merupakan strategi yang optimal untuk pakan ternak yang berkualitas. Agar apa? Tentunya ternaknya, pertumbuhannya, produktivitasnya menjadi tinggi. Jadi formulasi pakan berbasis nutrisi ini adalah fondasi yang sangat penting ya di dalam industri pakan ternak modern ya. Ini akan membahas bagaimana konsep dasarnya, kebutuhan nutrisi ternak, bahan pakan yang umum biasa digunakan, kemudian metode formulasi pakan, dan evaluasi ransum yang kita lakukan. Nah, tujuan utamanya tentunya akan memberikan pemahaman ya bagi siapa saja secara mendalam tentunya tentang bagaimana kita menciptakan ransum yang seimbang, efisien, dan insya Allah berdampak positif terhadap performa ternak yang dipelihara. Oke, bagaimana konsep dasar formulasi pakan ya yang harus dilakukan? Yang pertama kita bahas dulu definisi dan pentingnya formulasi pakan ini ya. Formulasi pakan adalah proses bagaimana kita merancang ya, menyusun campuran ya dari pakan yang macam-macam ya, bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik ternak ya. Tetap yang jadi patokan ternak yang kita pelihara. Misalnya kalau sapi perah patokannya produksi susu dan juga masa laktasinya. Kalau unggas bagaimana ya, apakah masa starter, grower, finisher, dan lain-lain. Nah, ini penting untuk pertumbuhan optimal. Jadi produksinya juga dan kesehatan ternak. Jadi harus didukung. Kalau kita menginginkan produktivitas ternak kita itu bagus, tentunya harus ditopang dengan formulasi pakan yang sesuai, yang tepat ya, yang jadi patokan ya tetap ternak kita. Nah, prinsip dasar adalah keseimbangan nutrisi. Jadi keseimbangan nutrisi ini melibatkan penyediaan makronutrien ya, misalnya energinya berapa, protein yang dibutuhkan berapa, lemaknya berapa, serat yang ada di dalam pakan itu berapa, dan mikronutrien tentunya ya, vitamin misalnya ya, ada juga mineral dalam proporsi yang tepat. Nah, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan nutrisi dapat berdampak negatif pada performa ternak ya. Jadi produktivitasnya ternak kita itu akan terganggu kalau misalnya seandainya kekurangan atau berlebihan. Jadi itu hal-hal yang harus dipahami sebelum kita berlanjut. Oke, berikutnya adalah regulasi dalam memformulasi pakan ini ya. Regulasi pakan bertujuan untuk memastikan apakah kualitas dan keamanan pakan yang beredar di pasaran ya. Ini meliputi standar kandungan nutrisi, penggunaan aditif, pakan yang diizinkan, dan labelisasi yang jelas. Karena ya tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa agen yang berzat ya, yang berbahaya kalau misalnya residunya terlalu banyak terakumulasi pada orang yang memakannya. Misalnya ya hormon, kebetulan hormon yang memang sekarang sudah tidak lazim lagi, tapi itu bisa berdampak. Kemudian nanti bahan hasil rekayasa genetik ya, nah itu juga berbahaya. Kemudian ada juga penggunaan antibiotik yang terlalu berlebih, itu residunya juga
bisa berdampak pada konsumen atau yang mengkonsumsi. Walaupun itu pakan proteinnya bagus, ini jangan sampai berdampak negatif terhadap yang mengkonsumsinya. Begitu. Itu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kebutuhan nutrisi ternak. Ini harus kita memahami dasar untuk formulasi yang tepat. Yang pertama yang harus dipahami itu adalah makronutrien, ya. Misalnya energi, protein, lemak, ataupun serat, ya. Nah, jadi makronutrien adalah komponen utama pakan yang menyediakan energi dan bahan bangunan maksudnya bahan pakan ini untuk pertumbuhan, produksi dan fungsi tubuh nanti membangun, ya. Ini membangun produktivitas ternak. Jadi misalnya dedak itu energinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, seratnya berapa, kemudian batasan, terutama kalau dipakai untuk ternak unggas, ya, itu ada batasan, tidak boleh terlalu banyak seratnya, itu akan berdampak. Beda dengan kalau pakan ternak dominansia. Nah, hal-hal itu semua harus diperhitungkan supaya formulasi ini sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita pelihara. Yang jelas harus dibedakan apakah itu ternak ruminansia ataupun ternak non dominansia ataupun unggas, karena bagaimanapun alat pencernaannya itu berbeda. Yang satu punya rumen, yang unggas tidak punya rumen, yang mungkin di dalam pemberian pakannya ada keterbatasan, terutama unggas tidak boleh terlalu tinggi serat kasarnya. Oke, berikutnya adalah mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral, ya. Jadi mikronutrien ini meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tapi sangat penting, ya, untuk berbagai fungsi metabolik, ya, kekebalan tubuh misalnya dan kesehatan tulang, ya. Nah, ini sangat penting, harus kita tahu juga nanti kan di dalam bagaimana kita menyusun ransom itu sampai ke, kalau bisa, ke mineral dan vitaminnya juga bisa kita tahu berapa sih yang terkandung di dalam formulasi ransom yang sudah kita campur itu, ya. Jadi benar-benar kita tahu berapa yang tepat nantinya, atau berapa kebutuhannya, kita mau supply seberapa besar, seberapa banyak, jangan sampai terjadi kekurangan ataupun berlebih, ya. Ini akan berakibat yang kurang baik bagi ternak yang kita pelihara. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Jadi kebutuhan nutrisi ternak dipengaruhi oleh spesies, ya. Kemudian dipengaruhi juga umurnya, jenis kelamin, tingkat produksi, termasuk kondisi lingkungan yang ada, dan juga status kesehatan. Nah, yang paling sederhana kan mungkin kalau Anda bro and sis, ya, pernah dengar ada ayam masa starter, ayamnya seperti apa, masa grower, ataupun masa finisher dan seterusnya, masa bertelur. Nah, itu harus diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan, atau formulasi ransomnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, termasuk sapi misalnya, paling ini kelihatan itu sapi perah, ya. Berapa sih produksi susunya? 30, 25 atau bahkan 40 liter per hari. Nah, itu akan ransomnya harus disesuaikan dengan produksi susu tersebut, ya. Itu pentingnya, ya, agar kenapa, ya, jangan sampai kita berlebihan, karena bagaimanapun ransom dengan nutrien yang tinggi, ya, itu pasti harganya mahal. Ini ya biasanya berhubungan dengan kandungan protein, ya. Sumber protein itu biasanya mahal. Nah, berikutnya adalah bahan pakan dan komposisinya. Sumber nutrisi utama untuk ternak ini, ya. Jadi sumber-sumber, misalnya sumber energi itu bisa dari jagung, dadak, ataupun nanti
sumber protein itu tepung ikan ya, termasuk yang ada banyak di Indonesia ya, kaplek, misal onggok dan lain-lain ya. Polar itu, tapi polar itu banyak impor kita. Nah, jagung sebagai sumber karbohidrat utama ya. Kemudian denda ini adalah produk sampingan penggilingan padi, termasuk polar ya, penggilingan gandum ya. Kemudian kaya serat dan energi. Tepung ikan di samping sebagai sumber protein juga ada sumber energi juga, karena bagaimanapun dia juga ada kandungan lemaknya ya. Jadi itu maksudnya. Nah, kemudian sumber protein ya, misalnya bungkil kedelai, tepung ikan, ataupun limbah pertanian yang lain ya, ada bungkil sawit misalnya. Nah, kita bicara bungkil kedelai, sumber protein nabati yang sangat baik, tetapi perlu diingat bungkil kedelai ini kita impor. Nah, ini diperhitungkan mungkin di daerah Anda masing-masing, bro and sis, ada sumber protein yang memungkinkan sebagai pengganti dari bungkil kedelai, karena bungkil kedelai ini kita impor hasil atau limbah pengolahan yang utamanya adalah minyak kedelai. Jadi ada bungkilnya baru dikasih ke ternak. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang harganya mahal di Indonesia. Kemudian tepung ikan, jelas ini sumber protein hewani dengan asam amino yang asam amino esensialnya yang lengkap. Jadi benar-benar kita butuhkan untuk meningkatkan ini ya, sumber protein. Namun ini jadi catatan, ini termasuk impor juga, banyak yang impor ya. Untuk di dalam negeri sumbernya sangat terbatas dan kontinuitasnya ini belum terjaga. Nah, ini harus di mana kalau misalnya di tempat yang mungkin banyak ikan ya, tentunya jangan sampai bersaing dengan manusia ya. Ataupun alternatif sumber protein yang mungkin bisa kita kembangkan, misalnya tidak kalah kualitasnya seperti maggot ataupun jangkrik. Ini harus dipikirkan, bukan dipikirkan, harus benar-benar ada diversifikasi sehingga kita tidak ketergantungan pada impor. Kalau seperti sekarang dolar sampai 16.000, mabok ya kita dengan impor ini. Nah, berikutnya adalah limbah pertanian, sumber protein alternatif. Misalnya banyak kita punya sumber protein, terutama leguminosa pohon, baik itu ada lamtoro, ada turi, Sesbania grandiflora ya, indigo vera dan lain-lain ya, yang mungkin ataupun kelor nantinya dibikin tepung ya, bisa digunakan untuk meningkatkan sumber protein pada ransum yang diberikan pada ternak kita. Kemudian sumber serat dan aditif makan, misalnya sumber serat ada bekatul di situ ya, serat. Kemudian ampas ya, limbah-limbah pertanian ya. Kemudian bungkil sawit ya, ada juga ininya ya. Kalau di kita itu bungkil kelapa sawit itu banyak variannya ya, ada ininya lumpur sawit, ada bungkil inti sawit dan yang macam-macam yang bisa di ini ya, yang bisa didapatkan. Kemudian aditif ya, bisa dalam bentuk vitamin, mineral ya, enzim ataupun probiotik yang bisa ditambahkan untuk ternak kita. Oke. Metode formulasi pakan, nanti untuk mencapai ransum yang optimal ini harus kita susun. Nah, ini memang harus ada kajian tersendiri. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas tentang bagaimana Pearson square ya. Jadi metode sederhana untuk mencampur dua bahan pakan dengan kandungan nutrisi yang berbeda untuk mencapai target nutrisi tertentu misalnya. Ada juga kita menggunakan metode linear programming ya, teknik matematika yang
lebih kompleks dan untuk meminimalkan biaya ransom ya sambil memenuhi batasan nutrisi dan biayanya ya. Kemudian ada software formulasi pakan misalnya menggunakan WinFeed atau Bril dan lain-lainnya. Perangkat lunak khusus yang memungkinkan formulasi pakan yang akurat dan efisien dengan pertimbangan berbagai bahan pakan dan kebutuhan nutrisi yang bisa diberikan nantinya pada ternak. Nah, silakan sesuai dengan apa bisanya kita ya, atau mudahnya kita atau kemampuan kita, tergantung bagaimana kita bisa menyusun ransom itu dengan baik ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengevaluasi ransom. Ini untuk memastikan bahwa kualitas dan efisiensi pakan. Nah, pengujian kualitas pakan ini ya, kita analisis kandungan nutrisinya, misalnya dengan analisis proksimat ya, analisis keamanannya ya, ada fitokimianya ataupun apa yang jangan sampai kualitas pakan kita itu beracun misalnya, dan keberadaan kontaminan yang mungkin bisa berdampak pada ternak kita, misalnya aflatoksin ataupun kontaminan bakteri yang berbahaya ataupun fungi ataupun jamur yang berbahaya. Ini juga sebelum kita susun ransomnya, kita lakukan sampling supaya kita terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian kita lakukan efisiensi penggunaan ransom, jadi mengukur konversi pakan menjadi produk ternak, misalnya ya pertambahan bobot badannya yang artinya bagaimana dengan ransom kita ini ya. Kemudian produksi susu ataupun telur, itu adalah parameter produksi yang bisa kita lihat dengan menggunakan ransom yang kita pakai. Yang berikutnya adalah dampak pakan terhadap performa ternak. Jadi kita evaluasi pertumbuhan, produksi, kesehatan, dan reproduksinya. Nah, beberapa ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk supaya formulasi ransom kita itu bisa kita ketahui bahwa benar-benar berkualitas tentunya. Nah, ini ada studi kasus misalnya ya, penerapan formulasi ransom pakan pada peternakan ayam petelur misalnya. Nah, analisis kebutuhan nutrisi ini akan menentukan kebutuhan energi, protein, asam amino ya, vitamin dan mineral untuk ayam petelur misalnya pada berbagai fase produksi. Jadi kita bisa analisis ya, jadi untuk menentukan kebutuhan energi yang tepat ya, protein, bahkan ke asam aminonya, bahkan juga ke vitamin ataupun mineral ya, sampai ke tes mineralnya, supaya kita benar-benar memberikan ransom yang tepat bagi ternak kita. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan bahan pakan. Jadi memilih bahan pakan yang ekonomis dan tersedia dengan kandungan nutrisi yang sesuai seperti jagung, bungkil kedelai ataupun tepung ikan. Atau kita harus menyesuaikan dengan potensi di daerah kita masing-masing. Jangan terbebani, nanti harga jualnya bisa melonjak dan bahkan mengurangi keuntungan nantinya. Nah, ini yang tidak kita inginkan, supaya ada kemandirian di masing-masing daerah. Caranya ya menggunakan bahan pakan yang ada di daerah. Pak, di sini di tempat kami misalnya banyak onggok, Pak. Ya, misal silakan pakai onggok itu. Pak, di sini Pak banyak limbah sawit, Pak. Oh, oke, silakan. Pak, ini di sini banyak sumber jagung. Silakan itu, apalagi kalau sumber jagungnya banyak ya. Ini akan membantu sekali supaya Anda nanti tidak terjebak pada pakan yang harganya mahal ya. Bagus Pak, ininya apa namanya, formula ransomnya bagus, kualitasnya bagus, tetapi bahannya diimpor semua, ini nggak akan masuk dan biasanya ya kontinuitasnya ataupun keberadaannya itu tidak akan stabil nantinya. Berikutnya baru kita berbicara formulasi ransom. Jadi apakah kita menggunakan linear programming ya,
untuk menyusun ransum yang meminimalkan biaya sambil memenuhi batasan nutrisinya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi dan penyesuaian. Jadi memantau setelah kita susun ransumnya tetap diberikan kepada ternak tentunya ya. Kita pantau performa dari ayam, misalnya ayam petelur kita, dan menyesuaikan formulasi ransum jika diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal, termasuk ayam broiler ataupun ternak kita yang kita pelihara, sapi perah ataupun sapi pedaging ya. Kita tetap harus evaluasi bagaimana kondisi dari ternak kita. Nah, berikutnya adalah kalau bisa secara garis besar kita simpulkan dan bagaimana langkah berikutnya ya. Jadi formulasi pakan berbasis nutrisi ini adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas industri pakan ternak. Dengan memahami konsep dasar, kebutuhan nutrisi ternak, bahan pakan, metode formulasi, dan evaluasi ransum, kita akan menciptakan ransum yang optimal dan mencapai performa ternak yang unggul. Nah, langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan kalau misalnya ini kurang maksimal ataupun kita harus memaksimalkan ataupun tindak lanjut. Yang pertama itu kita meningkatkan penelitian tentang kebutuhan nutrisi ternak lokal ya. Ya mungkin di tempat Bapak, Ibu, Bro, and Sis itu ada ternak lokal yang mungkin akan membutuhkan pakan yang sudah adaptable atau sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada atau memaksimalkan supaya produktivitasnya optimal. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan perangkat lunak formulasi pakan yang sesuai ya dengan kondisi di Indonesia ya. Kalau bisa kan sekarang zamannya banyak software, mungkin bisa dibuat di Play Store ya. Ini akan membantu petani ataupun peternak ya. Mudah, kita tinggal masukkan sumber pakannya, kemudian kandungan nutrisinya. Nah, bisa kita gunakan. Kita berharap demikian ya. Mungkin yang bersemangat terutama teman-teman ataupun siapa saja yang ahli teknologi informasi ataupun teman-teman di IT ya, ini mungkin sangat membantu bagi peternak. Ini akan bisa mungkin dibuatkan semacam software yang bisa di Play Store. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan dan pendampingan kepada peternak tentang formulasi pakan yang tepat. Jadi tetap kita lakukan upgrade sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kita berharap apapun ternak yang kita pelihara itu bisa menghasilkan produktivitas yang optimal ya, sehingga seperti yang kita ketahui ya, kita inginkan bukan kita ketahui bahwa kita harus mencapai kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan terutama untuk konsumsi protein hewani ya, supaya masyarakat kita, generasi muda kita menjadi generasi yang cerdas ya, sehingga yang kita takutkan tidak terjadi, apalagi dengan kondisi sekarang semuanya serba susah ya. Tetapi tetap optimis ya, di daerah masing-masing kita berupaya inovasi apa yang bisa kita lakukan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.